tubuh saya itu menjadi begini karena ulah santet yang dilakukan orang-orang yang jolim pada diri saya. Bahkan belum lama ini ya, baru 2 hari yang kemarin, saya itu jelas nyata sekali. Siang hari, pagi hari lah, tapi dalam keadaan hujan. Hujannya gerimis. Saya melihat adik ipar saya, ya dia itu memakai baju kuning atau sweater kuning yang biasa dia pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Atik akan bercerita pengalamannya. Jadi sekarang kita langsung aja ke Bu Atik bersama Mang Wawan. Awalnya setelah penyembuhan penyakit saya, ternyata hal-hal yang di luar nalar itu masih terasa. Ketika musim hujan, badan saya itu rasanya itu berat, badan itu terasa berat, dan ketika menyentuh air, rasanya itu perih dan tertusuk-tusuk duri. Perihnya itu yang sangat, dan ada rasa dingin. Rasa dinginnya itu di seputar mulut. Dan kita pun kalau minum air minum rasanya kadang asin, kadang asam, tidak menentu. Dan rasa berat itu di pundak terasa sangat, itu hanya pada musim hujan. Tapi kalau tidak musim hujan, biasa-biasa saja. Tapi hanya pada musim kemarau, yang saya rasakan itu, badan itu terasa sangat berat sangat. Jadi serba salah. Musim panas berat dan musim dingin pun sama. Hanya perbedaannya itu ketika musim dingin, rasa perih itu makin terasa. Ini nyata dan fakta yang saya rasakan. Karena memang pada pengobatan itu, orang pintar lah ya, sebut saja. Dia mengatakan bahwa tubuh saya itu belum bersih. Masih ada beberapa makhluk halus dalam tubuh saya. Yang mungkin apabila kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya yang menonton channel sebelah tentang kehidupan saya, mungkin tahu kenapa tubuh saya itu menjadi begini. Karena ulah santet yang dilakukan orang-orang yang jolim pada diri saya. Dan alhamdulillah sampai detik ini dan hari ini saya masih hidup. Hanya yang saya heran, tapi semacam saya itu berdampingan dengan makhluk-makhluk astral itu. Bahkan belum lama ini ya, baru 2 hari yang kemarin, saya itu jelas nyata sekali. Siang hari, pagi hari lah, tapi dalam keadaan hujan. Hujannya gerimis. Saya melihat adik ipar saya, ya dia itu memakai baju kuning atau sweater kuning yang biasa dia pakai. Tetapi yang saya heran, dia itu tidak menyapa dan tidak menegur saya ketika saya membeli bubur, karena kalau tiap pagi itu di lingkungan saya selalu ada bubur dan saya pun membeli bubur. Tapi dalam keanehan itu, saya melihat adik saya itu dia berjalan teluk. Cuman saya lihat mukanya itu putih. Yang saya heran, kan adik saya tidak seputih itu, gitu. Dan badannya pun gemuk sangat gitu.
saya melihat adik saya itu masuk ke dalam kamar. Ketika saya tidak saya pikirkan pada waktu berpapasan dengan adik ipar saya itu. Ketika saya masuk ke dalam kamar, saya itu berpikir, apa adik saya pakai bedak gitu, dia keputihan, mikirnya begitu. Lalu saya lihat keluar lagi dari kamar ya, dan saya melihat lagi, kok motornya tidak ada. Tapi saya jelas sekali melihat adik ipar saya itu masuk ke kamar. Akhirnya karena saya mau membuat nasi dan rice cooker itu atau magicom itu berada dekat kamar adik ipar saya itu, dengan sengaja lah saya membuka pintu kamar adik saya lah. Dan ketika saya mau masak nasi, tanpa sengaja saya bukalah pintu atau hordeng kamar adik saya itu. Ternyata saya melihat sosok lah, ya seseorang tidur di kamar adik saya itu jelas sekali. Padahal itu pagi, jam 8 pagi dalam keadaan hujan rintik-rantik. Dan pada waktu itu badan saya itu terasa sangat berat dan perih sekujur tubuh. Akhirnya saya masuklah ke kamar saya yang kebetulan berdampingan dengan kamar adik saya. Lalu saya membangunkan suami. Yudi tidak, adik saya itu tidak masuk kerja kah? Sebut saja Yudi ya. Adik ipar saya itu namanya Yudi. Yudi tidak masuk kerja kali ya. Aku tadi lihat tidur. Masa? Akhirnya suami saya itu bangun dan melihat. Ternyata kosong. Kamar itu betul-betul kosong. Tapi dengan nama Allah ya, saya bilang. Saya melihat jelas ada seseorang yang sedang tidur di kamar adik saya. Itu jelas. Bahkan orang itu berpapasan dengan saya. Nah, setelah itu tidak ada. Memang sih selama mau kejadian itu, pundak saya itu sangatlah berat. Dan sekujur tubuh sebelah kanan saya itu perih seperti tertusuk oleh duri. Karena memang penyakit saya itu adalah kena santet. Mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat saya yang melihat channel sebelah mengetahui keadaan saya. Singkat cerita, setelah suami saya ngecek ke kamar, bahkan bareng-bareng dengan saya lah, karena penasaran, benar nggak itu Yudi tidak ada? Ternyata benar tidak ada. Dan saya pun berpikir, yang ketemu dengan saya itu siapa? Yang ketemu dengan saya itu siapa? Karena berpapasan sekali. Cuman yang bedanya itu, dia itu lebih putih. Tapi tunduk. Tidak mau memperlihatkan wajahnya. Cuman agak mirip-mirip sekali dengan adik saya. Yang saya heran, kenapa badannya kok gemuk. Itu yang meyakinkan saya sampai membuka hordeng itu ya, gordeng kamar adik saya. Ya, sampai di sini aja pengalaman saya sedikit. Jadi
Jadi waktu itu jam berapa kejadiannya? Kejadiannya itu sekitar jam 7.30 Pagi. pagi. Tapi dalam keadaan hujan mengawan, ya, gerimis. Nah, kayak jadi hujan dan gerimis waktu itu kejadiannya pagi hari ya. Ya. Ya teman-teman, itu kisah yang diceritakan Bu Atika seperti itu. Nanti kita akan sambung di lain waktu bersama saya Mang Wawan dan Ibu Atik. Terima kasih Bu Atik. Terima kasih, Mang Wawan.